Jadi karena memang dari kacamata kami, saya paling tidak yang belajar dan mengajar hukum tata negara, terpilihnya atau peluang Gibran menjadi wakil presiden atau bahkan calon wakil presiden sekalipun itu sudah melukai skandal besar dalam sejarah ketatanegaraan kita melalui putusan 90 MK. Ya. Putusan pertama bilang memecat Gibran. Surat berikutnya masih bilang serupa. Seolah kata bisa mengganti aturan. Padahal kita tahu hukumnya punya jalan panjang. To the point aja. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan memecat Gibran ini, Prof. Denny? ya berhentikan Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Tapi kan prosesnya tidak semudah kita seperti dalam menulis tulisannya Oh iya. Bang Denny. Karena kan harus Betul. lewat DPR dulu, MK, MPR kan panjang prosesnya. Itu hanya salah satu proses. Oke. Jadi kalau dalam pasal pasal 8 Undang-Undang 45 itu presiden atau wakil presiden itu bisa kosong karena 4. Oke. Pertama, mangkat. Ya. Kedua, berhenti. Ketiga, diberhentikan. Keempat, tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi. Ya. Jadi yang tadi di refer itu hanya yang diberhentikan. Jadi seorang presiden atau presiden itu bisa berhenti karena meninggal. Itu pertama. Yang kedua karena berhenti. Berhenti sendiri itu maksudnya mundur. Itu nggak perlu pakai DPR, MPR, MK. Artinya pengajukan sendiri. Hari ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Mas Gibran, Mas Wapres. Besok sudah bisa mundur. Ya. Proses tercepat berarti ya? Ya, selain kalau datang azal yang Oh ya, itu apa lain lagi itu. ya. Ya, ya. Yang ketiga memang yang agak lama melalui proses politik Diberhentikan. persidangan politik hukum ya. Itu yang perlu DPR, MPR dan DPR, MK dan MPR. Yang terakhir tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu salah satunya karena sakit permanen. Jadi kenapa ini perlu? Karena memang ada jalan yang bisa cepat. Kalau saya bilang dua dalam surat saya, tahu diri dan tahu malu. Oke. Tahu diri ini kan kalau kita lihat surat pertama itu kalau nggak salah pada saat rame diperbincangkan bahwa Wapres Gibran ya, Mas Gibran ini duduk di jajaran menteri, bukan di kursi yang sederet dengan presiden yang biasa. Ya, di atas menteri si Menko. Artinya menteri koordinator lah. Ya. Ya, saya memang masuk dari situ mengatakan ini secara protokoler keliru. Oke. Secara prinsip konstitusi juga salah. Karena wakil presiden dan presiden itu satu lembaga Kesatuan. kepresidenan. Secara protokoler duduknya mesti sama. Tidak boleh bahkan maju sedikit pun itu. Jadi sama selevel begitu, ya tinggal wakil presiden sebelah kiri. Ya. Saja. Tidak bersebelahan nggak apa-apa. Kalau di MPR kan duduknya Ya. berjarak tuh. Ya. Ya. Tapi tidak boleh maju atau satu lebih tinggi dari yang lain. Jadi itu protokolernya. Nah, tapi kemudian saya sambung. Itu secara yuridis. Kalau secara politis moral, Pak Prabowo ingin kirim pesan, ini selayaknya tidak jadi wapres, saya setuju. Jangankan didudukan di kursi Menko, diberhentikan pun saya setuju, saya bilang. Jadi karena memang dari kacamata kami, saya paling tidak yang belajar dan mengajar hukum tata negara, terpilihnya atau peluang Gibran menjadi wakil presiden atau bahkan calon wakil presiden sekalipun itu sudah melukai skandal besar dalam sejarah ketatanegaraan kita melalui putusan 90 MK. Ya. Putusan Pak Aman Usman untuk ponakan Gibran. Ya. Jadi bukan hanya diberhentikan, harusnya tidak dari awal maju. Oke. Begitu. Karenanya better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali untuk melakukan koreksi atas ini dosa kolektif bangsa kita. Jabatan wakil presiden itu jabatan yang sangat strategis, Ya. sangat penting untuk diisi dengan cara-cara yang melanggar konstitusi ataupun oleh pribadi yang mungkin belum waktunya. Bukan tidak ada haknya ya, tapi kan ada tahapan-tahapan proses normal untuk sampai pada level sedemikian tinggi. Kita menghormati jabatan itu sehingga pada tempat itu
harus didudukan orang yang memang layak dan punya wibawa duduk di situ. Ya, tapi kan kalau melihat sejarah, ada presiden yang menyatakan berhenti. Itu Pak Harto. Pak Harto. Kemudian baru satu ya menyatakan berhenti. Iya. Nah, tapi kan didahului oleh sebuah gerakan massa yang sangat besar yang memaksa beliau untuk menyatakan berhenti. Ya. Apakah situasinya harus seperti itu selain tadi dapat hidayah ya? Jadi harus ada sesuatu yang memaksa beliau untuk berhenti. Ya, kalau bicara bagaimana prosesnya berhenti, ya bisa saja secara internal, bisa Ya. saja secara eksternal ya. Oke. Ya, kalau bicara internal hidayah, memang mungkin agak sulit membayangkan. Nah, ya ya, kan? agak sulit Kalau mengukurnya ya. secara eksternal, Ya. ya suatu rezim itu tumbang dalam surat saya yang lain, Mas. Itu saya bilang ada tiga sebab oke. tumbangnya rezim. Ya. Satu, krisis ekonomi. Oke. Dua, skandal publik. Oke. Paling kelihatan kalau ada korupsi. Ya. Yang ketiga, skandal pribadi. Hmm. Tiga ini dalam banyak sejarah kekuasaan bisa bergulir menjadi tumbangnya satu rezim. Nah, saya merasa perlu untuk menyampaikan ini ke publik, kepada halayak. Ya. Karena kalau krisis ekonomi sekarang juga sudah mulai ada bibit-bibitnya. Oke. Kemarin kan krisis kurs 98 itu bergulir menjadi krisis moneter dan seterusnya, akhirnya 16.000 Ya. akhirnya mendorong satu krisis politik pergantian Pak Harto. Ya. Nah, ini sekarang sudah 18.000 sebenarnya, Ya. ya kan? Turun naik lah ya. Iya. Turun dikit, Iya, naik lagi. artinya kalau kemudian ini tidak hati-hati, Oke. potensi krisis ekonomi yang mendorong kepada krisis politik itu mungkin, sangat mungkin. Krisis, yang kedua skandal publik. Kalau kita bicara korupsi, Ya. ada di mana-mana ini korupsi sekarang. Tiap hari ada. Dan dalam surat yang lain, yang saya kasih judul Prabowo Orasi Febri Korupsi, Ya. saya bilang ada 4 epicentrum yang berpotensi menjadi pusat korupsi. Oke. Ini sebenarnya sejak zaman Orde Baru saya sampaikan nih. Yang pertama adalah Istana, Oke. yang kedua dulu Cendana, Senjata, Pengusaha Naga. Ya, itu saya ingat di tulisan Abang dalam sebuah buku yang sampulnya putih, lupa saya judulnya. Negeri para mafioso. Ya, Nah, itu Tahun yang Abang berikan ke 2008 saya waktu itu. nulis. 2008 ya. Iya. Istana adalah pintu depan kekuasaan. Oke. Ini tidak berarti simbol gedung itu, ini pintu depan kekuasaan. Cendana atau sekarang mungkin Wijaya Chandra, Kertanegara, Ya. itu pintu belakang kekuasaan, di mana kemudian godaan bisa datang ke kerabat, keluarga, orang nomor satu. Senjata bukan hanya aparat, tapi penegak hukum. Karena itu orang yang punya hak untuk menyidik, menyelidik bisa meras. Ya. Jaksa itu kan singkatan pajak yang memaksa katanya. Iya, ya. Yang keempat pengusaha naga, oligarki. Sekarang ada haji. Jadi ini semua adalah orang-orang di sekitaran kekuasaan. Kalau Pak Prabowo mengatakan tidak boleh ada yang untouchable, tidak bisa disentuh, maka sebenarnya untouchable itu biasanya berlindung di balik jubah kepresidenan. Itu sebabnya kita harus hati-hati betul dalam situasi seperti ini nih. Kemungkinan adanya pergantian kepemimpinan itu bukan mustahil. Nah, saya secara yuridis ketatanegaraan paham bahwa kalau presiden itu kemudian jatuh, maka wakil presiden yang naik. Ya. Ini kan problematik kita. Ya. Saya rasa untuk jadi wakil presiden saja bermasalah, apalagi menjadi presiden. Oke. Karena itu dalam keyakinan dan pandangan saya, sebelum ini terjadi harus ada antisipasi. Jangan sampai kita melakukan kolektif kebangsaan lagi, dosa kolektif kebangsaan lagi. Tiba-tiba pada saatnya, siapa tahu terjadi, Pak Prabowo kemudian jatuh, apapun penyebabnya, ya yang maju sebagai presiden kita punya Gibran Raka Buming Raka, itu konstitusional. Padahal tadi sudah sangat jelas banyak isu-isu yang harusnya bisa menyebabkan beliau jangankan jadi wapres, jadi calon wakil saja tidak sah begitu. Itu sebabnya saya merasa punya kewajiban moral untuk ya Menulis. Karena kalau dalam Islam, dalam hati itu selemah-lemah iman. Ya. Saya ngerasa ini diam dan dalam hati aja nggak cukup. Rasanya ikut berdosa nih kalau cuma dalam hati. Ya. Paling tidak
saya kemarin minggu lalu ketemu Pak Amin Rais, paling tidak kita yang pendidik ini ya bisalah nulis, bisalah menyampaikan secara lisan. Itulah yang menyebabkan saya dalam hari-hari ini agak rutin menyampaikan surat-surat kepada Pak Prabowo. Harapannya ya mungkin bisa didengar, mungkin dipertimbangkan. Kalaupun tidak merubah keadaan, kewajiban untuk menyampaikan satu ayat sudah saya laksanakan. Sudah gugur kewajiban. Paling tidak ini tulisan ini menjadi salah satu pedang untuk berjuang lah. Tapi Bang, kalau tadi secara konstitusional kalau ada kejatuhan pemerintah otomatis wapres yang naik. Ini kan juga menjadi semacam menyandera pikiran orang untuk bagaimana melakukan sesuatu mendesak. Sebenarnya itu konstitusional kan untuk kalau pemerintah itu bisa berubah gitu. Ya, pergantian rezim itu adalah salah satu hukum alam. Ya. Kalau tadi tiga tadi misalnya salah satu atau ketiga-tiganya terjadi. Oke. Dan karenanya perlu diantisipasi sebagai satu proses yang mungkin terjadi. Jangan kita nanti gelagapan gitu kan. Nah, itu yang iya. Karena itu kan untuk publik juga paham ya. Presiden kosong, wakil presiden naik. Ya. Betul. Ya. Kalau wakil presiden kosong, presiden punya waktu untuk mengajukan ke Mengisi. MPR 2 nama. Oke. Nah, kira-kira kalau ada yang menggantikan Pak Gibran, nyarinya yang lebih baik nggak terlalu sulit lah. Oke. Ya. Yang ketiga, kalau tiga-tiganya kosong, kalau Dua-duanya. dua-duanya kosong, presiden wakil presiden, maka yang memimpin sementara itu triumvirat. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan. Kemudian MPR itu punya hak untuk memilih dari pasangan koalisi pemenang pertama dan kedua Pilpres. Kalau sekarang, tiba-tiba dua-duanya posisi presiden wakil presiden kosong, maka yang diajukan ke MPR yang bisa mengajukan itu adalah pasangan koalisi Prabowo Gibran dan koalisi Anies Mohaimin. Ya. Walaupun ada komplikasi nih kalau pasangan ini nggak kompak lagi. Oke. Ya. Agak problematik tuh, tidak diatur tuh. Tiba-tiba yang satu pengen geser kemari, yang satu pengen geser ke situ. Iya. Itu nggak diatur tuh. Oke. Jadi ada situasi di mana kemungkinan kita juga harus antisipasi ekstra konstitusional. Oke. Dalam artian pergantian kepemimpinan yang tidak berdasarkan konstitusi tertulis. Tiba-tiba ada Dewan Presidium, perwakilan ulama, perwakilan Tokoh masyarakat, sesepuh, perwakilan wartawan, ada beberapa orang yang dianggap figur, itu tidak diatur. Tapi kan namanya aturan hukum kedarurat itu mungkin terjadi dan bisa menjadi hukum ketika dia diterima. Pada saat keluar dekret 5 Juli, 39, itu nggak ada aturannya bisa mengembalikan undang-undang dasar, bisa membubarkan konstituan hasil pemilu, nggak ada. Tapi karena dia kemudian diterima oleh kekuatan politik, maka dia menjadi hukum. Jadi meskipun ya tidak diatur. Betul. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang kompleks begini harus mulai disuarakan, diedukasikan, diliterasikan kepada publik kan. Bukan berarti saya ingin mendorong krisis, sama sekali tidak. Tapi kalau itu terjadi, kita paham bahwa skenario-nya itu ada A, B, C begitu. Jadi memang ini ikhtiar kecil di antara banyak sekali masalah kebangsaan yang saya rasa dari waktu ke waktu memang harus segera dilakukan langkah-langkah urgen untuk mengantisipasi. Bang Denny, kan selalu abang menulisnya dalam bentuk sebuah surat terbuka ya. Secara konstitusi atau secara legalitasnya, bisakah kita ada orang ingin mengajukan hal itu, kemudian daripada melempar wacana itu ke publik lewat media atau abang sampaikan lewat media sosial abang juga, itu nempuh jalur permohonan itu secara resmi mungkin ke lembaga peradilan kah atau Iya. Kalau kita berkirim surat kepada siapapun nggak ada melanggar hukumnya ya. Iya kan? Betul. Nah, kenapa saya melakukannya secara publik? Karena asesmen saya memang kalau secara pribadi di ruang yang tidak terbuka itu mungkin lebih tidak membuat salah tingkah lah atau malu lah pejabat negaranya. Secara etis barangkali itu lebih pas. Saya rasa itu masuk akal. Persoalannya adalah saya ngerasa kalau saya lakukan secara pribadi ini kemungkinan sampainya ini kecil nih. Bacaan saya terhadap komunikasi di lingkaran istana, baik dari pengalaman saya waktu staf khusus ataupun sekarang, ini ruang kedap ini yang kelihatannya sekarang makin tebal di sekitar Pak Prabowo itu.
Jadi akhirnya saya memilih, ya saya bikin surat terbuka lah. Oke. Ada dua catatan di situ. Catatan pertama, ya yang baca tidak hanya Pak Prabowo. Ya. Ada kemungkinan publik lain, ada orang-orang lain yang membaca. Ya sekalian tadi literasi publik, public education-nya ada di situ. Sebenarnya yang kedua, ada risiko. Menyampaikan hal semacam ini, lugas, apa adanya, itu bukan berarti aman dalam situasi seperti sekarang. Ya. Suara-suara kritis itu tidak hanya dikata-katai di panggung podium sebagai antik asing atau londo ireng. Iya. Tapi bisa jadi ada tiga yang saya lihat. Satu, dibeli. Oke. Yang paling efektif itu. Nah, jadikan menteri atau komisaris. Dua, dikriminalisasi. Dan ini pola yang Selalu berulang. makin tren, terutama pada saat zaman Pak Jokowi nih. Makin Di populer. mana kawan koalisi itu dirangkul, lawan oposisi dipukul. Terus kan kelihatan tuh. Yeah. Kalau dia yang mendukung calon yang beliau nggak setuju, nah, kalau dia Cari. mendukung calon yang beliau setuju, walaupun kelihatan ada bau-bau amis korupsinya, nggak diproses. Nah, kriminalisasi ini sangat efektif ternyata. Yang ketiga, dan ini cara negara yang paling merusak, paling pengecut menurut saya, dihabisi. Oh. Kita masih punya utang nyawa kepada almarhum Munir karena arseniknya. Iya. Kita masih punya utang mata kepada Mas Novel Baswedan dan Andri Yunus karena air kerasnya. Iya. Ini cara-cara negara menghadapi sikap-sikap kritis terhadap kekuasaan. Jadi ada risiko sebenarnya, dan saya pernah mengalami dikriminalisasi. Iya. Tetapi ya sudah, Bismillah. Mudah-mudahan Allah melindungi, mudah-mudahan ikhtiar kecil ini, ya kalaupun tidak merubah, paling tidak berbagi apa yang saya tahu sedikit tentang ketatanegaraan gitu. Di samping kemudian memberikan alternatif kritik masukan kepada Presiden Prabowo, karena oposisi nggak ada. Nah, ya. Kabinet bayangan itu kan begitu juga. Iya, Pak. iya, Kabinet iya. bayangan kan juga Kenapa begitu. secara tidak langsung saja, Bang? Kan kita tahu, Abang di 2019 tim hukumnya Iya. Pak Prabowo pada saat proses sengketa Pilpres di MK. Iya. Artinya secara pada saat masa-masa itu masa akrab lah, sering bertemu intens. Artinya punya akses langsung lah dalam tanda petik. Kenapa tidak bisa disampaikan? Ya sayangnya tidak punya akses langsung. Jadi enggak punya HP-nya Pak Prabowo. Setelah menjadi kuasa itu juga tidak punya jalur komunikasi lagi. Ya. Sempat membangun komunikasi dengan lingkaran beliau, dengan Bang Dasko. Ya. Tapi juga tidak selancar yang dibayangkan lah. Jadi ya karena jalurnya memang tidak ada lagi, ya inilah sebenarnya kan bukan kali pertama saya berkirim surat. Saya waktu Pak Jokowi juga berkirim surat ke DPR, karena menurut saya ada isu-isu yang bisa menyebabkan beliau juga melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal pemakzulan, impeachment. DPR saya minta untuk memulai proses impeachment. Bahwasanya itu tidak diproses ya hal lain. Oke. Jadi bahkan terkait dengan putusan MK 90, saya berkirim surat ke MK sebelum putusan dari Melbourne. Oke. Ini ada putusan, ada perkara di MK yang bisa menjadi sebab Gibran menjadi kontestan 2024. Oh. Saya katakan. Sudah berkirim surat saya. Oke. Untuk mengatakan harusnya Ketua MK jangan memeriksa perkara ini karena melanggar etika hakim konstitusi. Jadi waktu MK bersidang, Prof. Jimli membuka sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, beliau bilang, ini ada surat dari Prof. Denny 3 bulan yang lalu, kok nggak diproses? Persis, saya sudah bersurat sebelumnya. Oke. Dan seharusnya kepada saya tidak dikenakan prinsip karena sudah ada putusan final and binding. Saya bilang, kepada para pemohon yang melakukan keberatan setelah putusan MK, bisa dikatakan tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Tapi saya 3 bulan sebelumnya. Sebelum ada putusan. Sebelum putusan saya Iya. sudah ingatkan MK. Iya. Harusnya saya tidak dikenakan alasan final and binding di putusan nggak bisa diubah lagi. Saya bilang sama Pak Jimli, Pak saya mengajukannya sebelum putusan loh. Iya. Nggak dijawab tuh sama beliau. Karena memang problematik kalau masuk lewat pintu saya harusnya bisa. MK-nya berarti mengabaikan Surat. apa yang sudah jelas. Terang kan bahwa ini ada paman yang bisa membuka ruang bagi ponakan. Kan jelas itu melanggar prinsip internasional, Bangalore Principles, bahwa tidak boleh hakim memeriksa perkara yang terkait dengan keluarganya.
Jadi ini sudah saya lakukan sejak lama, berkali-kali. Saya coba konsisten dengan nilai-nilai ini. Ya. Bahwa ini melanggar prinsip demokrasi, melanggar prinsip konstitusi, karena itu memang harus diadvokasi secara publik, secara terbuka. Gitu. Oke. Ini terkait dengan tadi ya upaya suara yang mengkritik atau sebutlah oposisi. Ya. Ketiadaan oposisi formal atau ketiadaan atau gimana? Lemahnya atau tunduknya oposisi formal itu sebenarnya bagi negara seperti apa tuh, Bang? Rugi. Rugi ya? Nah, dan ini salah apa ya? Pikir di Pak Prabowo. Nah, gimana? Yang harus diluruskan. Loh, tidak punya oposisi itu kerugian besar. Oke. Kalau semua di sekitar beliau mengatakan benar, maka beliau akan cenderung melakukan abuse of power, bahkan cenderung akan koruptif. Karena rumusnya korupsi itu adalah penguasaan kekuasaan tanpa transparansi, tanpa akuntabilitas, tanpa kontrol. Itu korupsi. Oke. Jadi justru oposisi kontrol itu adalah bagian dalam menciptakan good governance, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik. Sekarang kan seakan-akan haram itu oposisi. Yeah. Sejak zaman Pak Jokowi mulai dirangkul itu kandidat lawan pilpresnya. Seakan-akan itu temuan baru. Enggak, itu merusak demokrasi. Yang menang di dalam, yang kalah di luar. Ini kan saya dengar sebenarnya Pak Ganjar mungkin ditawarin. Yang saya tahu Pak Anies ditawarin untuk jadi menteri. Menteri luar negeri katanya. Yeah. Tidak mau. Menurut saya itu tepat gitu. Oke. Jadi sekarang partai oposisi tidak ada, dan PDI Perjuangan kan nggak jelas posisinya nih, antara mitra lah katanya kan. Tapi pada poinnya adalah tidak ada oposisi. Civil society dilemahkan. Ormas agama diberi tambang. Oke. Teman-teman media mungkin merasakan kepemilikannya mulai dan seterusnya. Dan di tingkat itulah makanya kita perlu ada langkah-langkah alternatif. Kabinet bayangan salah satunya. Yang inisiasi Mas Ferry Amsari dan kawan-kawan. Cara saya adalah paling tidak salah satunya untuk menyuarakan, loh Pak, ini bukan pengkhianat, ini bukan lawan, ini kawan. Kawan itu tidak selalu memberikan pujian. Kawan itu kadang-kadang mengingatkan dengan cara kritik. Justru yang memberikan pujian itu bisa jadi racun bagi seorang penguasa. Kalau saya jadi presiden, saya tulis, yang pertama kali saya angkat adalah staf khusus pembisik, khusus memberikan kritik. Yang tiap hari tugasnya menyampaikan kabar paling buruk, kritik paling pedas, dan bilang kepada Bapak Presiden, Bapak keliru Pak. Karena apakah itu ada? Menurut saya penting. Saya kalau rapat waktu wakil menteri, saya bilang, oke, apa laporannya? Saya bilang, beri saya laporan paling jelek. Masalah paling besar. Jadi saya undang karena yang pujian, kabar baik itu, tidak perlu diundang, dia datang. Dari segala penjuru pujian yang akan datang. ABS itu nyata di lingkaran presiden itu. Saya 3 tahun di istana, sehingga saya tahu persis bahwa orang untuk menyampaikan kabar apa adanya, jujur itu langka. Dan itu keliru, karena presiden bisa salah langkah. Kalau tidak mendapatkan informasi dan data yang sebenarnya, kan itu bahaya sekali. Ya, betul. Nah, saya menduga, saya merasa, ini di sekitaran Pak Prabowo agak steril ini. Agak terjaga dari kabar-kabar yang mungkin buruk, tapi apa adanya gitu. Sehingga sayang kalau beliau kemudian mengatakan, Londo Ireng itu media pengamat, LSM, itu sayang sekali, kekeliruan yang blunder, yang fatal untuk seorang presiden. Nah, apalagi kemudian kalau bicara korupsi, bicara di lingkaran beliau lah, kabinet lah. Kan jadi masalah kalau itu dilihat dari prinsip-prinsip nilai anti korupsi. Saya ngerasa inilah yang harus kita sampaikan ke beliau. Bapak, kritik itu bukan musuh. Kritik itu adalah hal yang sangat perlu justru untuk Republik. Makanya saya tulis tuh, Londo Ireng di Republik anti kritik. Saya berikan di situ pemahaman yang sebenarnya harus dimiliki oleh leaders manapun tanpa harus dikasih tahu bahwa pujian itu berbahaya, kritik itu justru diperlukan. Tapi ini kan kelihatannya pemahaman itu tidak ada. Inilah paradoks Prabowo sebenarnya. Bukunya beliau bahwa ada pemikiran yang terbola-balik, terbalik-balik. Sehingga memang apa boleh buat, sekecil yang saya bisa, lewat surat ini coba saya sampaikan, saya tuliskan. Kalau kritik itu terus ditekan sampai ke titik dasar, apa akibatnya, Prof? Ya, apa analogi yang paling sederhana? Kalau dia dibendung,
air begitu, dilakukan bendungan-bendungan ditutup, kemudian ada gelombang, ada gempa sedikit yang bikin itu jatuh ambrol, tsunami. Tsunami ya? Tsunami itu akan jadi bentuk kerusuhan dan lain-lain kan. Harusnya kan diberi ruang, diberi kanalisasi. tetap ada itu kesempatan menyampaikan kritik itu. Ini kalau secara kenegaraan DPR itu kemudian tidak bisa menggunakan hak pengawasan kontrolnya secara baik, LSM dilemahkan, apapun caranya dengan misalnya Mas Andre Yunus disiram air kerasnya, semua elemen-elemen kemudian tadi sudah dibeli atau dikriminalisasi atau dihabisi, bahaya sekali bagi demokrasi kita, bahaya sebenarnya bagi presiden, karena beliau akan mendapatkan informasi yang hanya satu jenis, satu arah, yang kedengarannya akan menyenangkan, tapi bukan fakta sebenarnya. Kalau kita lihat pidato presiden sekarang kan, kita bertanya-tanya ini siapa yang memberi masukan kan? Mungkin yang ngurus pidato juga, aduh Pak jangan di luar teks Pak. Harus baca teks saja ya. Mungkin kalau Mas Dino Patijalal mengatakan Pak Presiden kurangi perjalanan ke luar negeri kayaknya agak berkurang. Ya, sudah berkurang. Ya. Mungkin sekarang saatnya kita menyampaikan Bapak Presiden kurangin pidato Pak di dalam negeri, ataupun pidato pendek-pendek aja, baca teks saja. Karena mungkin harus menyampaikan ke beliau, maaf Pak, data-data dan kalau di luar teksnya cenderung akan salah dan berbahaya. Kan sangat banyak nih kalau teman-teman wartawan barangkali atau teman-teman yang di sosial media barangkali nungguin nih, ada lagi nih konten, yang bisa jadi viral lagi ya. Iya, tapi kan secara kenegaraan justru kontraproduktif. Malah tidak bagus secara ketatanegaraan. Sebagai bentuk berita menarik, tapi sebagai arah bernegara membahayakan. Jadi ya kita secara objektif ingin presiden tidak salah-salah angka, matematiknya tidak keliru, tambah-tambahannya nggak salah. Tapi kan begitu salah berita ini kan, konten ini kan nggak boleh begitu kita. Tadi Abang sempat menyinggung soal kabinet bayangan karena DPR sudah kita tidak bisa melihat lagi oposisi ada di parlemen. Kemudian muncullah teman-teman civil society ini, Ferry Amsari dan kawan-kawan membangun kabinet bayangan. Yang ya tampaknya merasa secara ketatanegaraan kok tidak ada jalur resmi. Jadi suara masyarakat yang lepas sajalah gitu, tidak ada daya tekan yang kuat kepada pemerintah. Kalau secara ketatanegaraan seperti apa proses yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di kabinet kebayangan? Ya ini kan alternatif narasi, alternatif kebijakan, alternatif informasi kan, untuk kemudian menjadi kawan tanding, sparring partner dari kabinet kan. Saya ini sedang berpikir untuk ini undang-undang Kementerian Negara jangan-jangan perlu diuji nih, karena perubahan yang kemarin menyebabkan ini tanpa batas berapa ratus wakil dan 100 lebih menteri dan wakil menteri. Ada LPNK yang setingkat menteri, lembaga pemerintahan dan kementerian. Ada kepala badan yang tidak setingkat menteri tapi punya gaji dan fasilitas setingkat menteri. Ini semua kan jadi, kalau dulu Undang-Undang Kementerian Negara membatasi, sekarang tidak lagi. Dan semuanya mengiyakan karena dapat bagian. Nah, model-model begini kalau tanpa kontrol kan berbahaya. Sistem presidensial itu ada 3, Mas. Satu, efektif presidensialism. Presiden yang efektif. Itu membutuhkan koalisi yang pas terbatas. Jadi ada buku judulnya Coalitional Presidency. Minimal winning coalition. Ya, kalau 100%, 60 lah, 40 biarkan untuk ruang kontrol. Yang kedua, oversize coalition, koalisi kebesaran, koalisi kegendutan kayak gitu. Ini udah terlalu banyak lemaknya, nggak sehat, nggak ada kontrol. Itu bahaya, oversize coalition. Presiden yang pertama ini sistem presidensial, satu kata. Kalau yang oversize coalition ini presidensial ada an-nya, karena berbahaya. Gitu. Yang ketiga itu minority presidensial, presiden yang sial. Ini undersize coalition, koalisinya terlalu kecil, sehingga mudah dimakzulkan. Makanya presiden yang sial. Nah, saya pernah nulisin, tapi nggak ada yang berani muat. Presidensial satu kata, presidensial 2 kata, presidensial an 3 kata, satu kata, 2 kata lagi. Saya tulis ke sini nggak dimuat judulnya, saya tulis judulnya. Di website saya sendiri. Poinnya adalah kontrol koalisi itu penting. Dan kalau seorang presiden sadar bahwa dia butuh kontrol, dia akan membuka ruang oposisi, membentuk efektif presidensialism, di mana
koalisi itu cukup minimal winning, pas terbatas ideal aja, nggak terlalu gemuk, jangan terlalu ceking, Iya. terus minimal winning. Yang ideal 60 lah. Ya, 60 40 cukup. ada jadi sparring partner saya. Memang mungkin repot karena ada beberapa kebijakan barangkali perlu effort untuk Iya. betul. Untuk Untuk lobby-lobbynya. lobby-lobbynya. Tapi disitulah ruang demokrasi. Kalau nggak mau 60, 70 lah. Oke. Iya kan? Masih ada ruang 30 ya? Masih ada ruang kemudian kita mendengar soal alternatif gitu loh. Iya. Daripada semua diambil, semua direkrut, bahkan tidak cukup parlemen. Tambang pun diberikan untuk supaya ormas Islam atau ormas keagamaan juga tidak kritis. Ini kan repot kalau begini. Ya. Kalau semua dibawa ke dalam satu grup yang Sama. maka bangsa ini akan kehilangan rem. Remnya Dia akan hilang. menjadi mobil yang terus meluncur deras tanpa rem, blong remnya. Bahaya, kita bisa kecelakaan. Ya. Kalau semuanya dikumpulkan dalam satu kepentingan, yaitu kepentingan kekuasaan, ada yang mengatakan begini, kalau oposisi formal dan oposisi non formal itu ditaklukkan, satu-satunya oposisi yang bisa menekan rezim itu adalah market katanya. Karena market ini rasional, bahkan tidak bisa dijangkau oleh rezim yang berkuasa. Contoh, misalnya rating tentang ekonomi, itu sampai pikirannya begitu. Hanya itu yang bisa tidak dipengaruhi oleh sekarang dalam kondisi sekarang. Gimana, Prof? Nah, ini teman-teman ekonom lah. tapi logika itu menurut saya masuk Logis, akal, ya? Oke. masuk akal. Dan kan kelihatannya itu juga terjadi coba dipengaruhi lewat pergantian BEI, OJK, sekarang Gubernur BI, Ya. ya kan? Saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk memberikan analisis ekonominya. Iya. Tapi poinnya adalah seberapa upaya kekuasaan untuk menjadi memonopoli kekuasaan itu sendiri. Iya. Pasti ada kekuatan alam yang akan mencoba hadir sebagai pemenang. Itu sunatullah tuh. Iya, Hukum kan? alam ya? Hukum alam, nggak bisa dia terus-terusan Tunggam sendiri. terus. Nah, Oke. Negara adalah saya adalah Tuhan kadang-kadang kan kata Fir'aun. Iya. Tapi kan akan ada tuh ruang-ruang yang sekecil apapun yang akan Ya. membesar dan itu akan muncul. Apakah itu lewat pasar? Oke. Kalau kita lihat sekarang beberapa katanya perusahaan-perusahaan multinasional sudah mulai angkat kaki, bank-bank kredibel dari luar juga sudah mulai menarik dananya dan seterusnya yang lebih tepat disampaikan oleh para ahli dan pengamat ekonomi. Tapi saya rasa itu satu faktor yang memang perlu diperhitungkan tuh. Bahwa ada kekuatan yang tidak bisa Kontrol. akuisisi, tidak bisa dikooptasi. Iya. Kalau lembaga-lembaga sekarang udah mulai kan, bahkan saya mengkritisi Mahkamah Konstitusi. Kami itu sekarang melakukan pengujian di TUN tentang Kepresnya Pak Adis Kadir, proses pemilihannya, karena menurut kita tertutup, tidak transparan dan tidak akuntabel, tidak sesuai dengan Undang-Undang MK. Apa? Ya karena ada upaya untuk mengkooptasi Mahkamah Konstitusi. Karena dia semuanya ini dugaan kami adalah tujuan elektoral 2029. Jadi teman-teman Dirty Vote 2, 3O itu, otot, ongkos, otak. Iya. Itu sudah mulai kan. Sehingga beberapa kawan kan melihat MBG, Koperasi Daerah Merah Putih, dan lain-lain dengan anggaran yang jumbonya itu adalah proyek-proyek elektoral yang kesana kan arah analisisnya kan. Dan beberapa teman melihat beberapa penyedia MBG, SPPG-nya itu ada afiliasi dengan kepemilikan koperasi dan sahamnya dengan yayasan atau partai politik tertentu kan. Dan seterusnya sehingga memang ya lembaga negara dikooptasi untuk kepentingan pemenangan 2029, anggaran juga sudah mulai disiapkan. Kita berharap apa? Kalau situasinya semacam itu, di mana demokrasi, saya mengatakan ini di mana-mana, dolar rakyat sudah dibajak oleh duitokrasi, dolar duit. Artinya kita memang harus berpikir alternatif demokrasi kita ini harus diselamatkannya dengan cara-cara yang revolusioner. Nah, saya tidak tahu. Seperti apa? Bukan peramal yang saya bisa lakukan, menyampaikan secara lisan dan tulisan. Apakah ini ada, karena saya sempat ada membaca sebuah utasan yang disampaikan oleh netizen ya. Ini otoritarian yang berbalut presidensial. Apakah seperti itu akhirnya? Ya ketika kalau semua jadi koalisi gitu.
demokrasi otoritarianisme kata orang. Ya. Seolah-olah demokratis, tapi sebenarnya otoriter. Iya. Pemilunya adalah pemilu seolah-olah. Lah ya, kita kemarin pemilu 2024 itu, bayangkan ketua MK-nya dipecat karena pelanggaran etika berat, ketua KPU-nya dipecat karena skandal. Pelanggaran, ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan satu pemilu yang luber jurdil ketika kita punya catatan rekod semacam itu? Dan pertama kalinya dalam sejarah MK ada 3 dissenting opinion untuk putusan Pilpres. Dan itu bukan orang sembarangan. Profesor Saldi Isra, Profesor Arif Hidayat, Profesor Eni Nurbaningsih dengan dissenting opinion yang runtut dan sistematis yang menegaskan bahwa ini ada pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif. Kalau dalam kata-katanya bahasa konstitusi MK, TSM. Jadi menurut saya memang kita akhirnya harus melakukan perbaikan mendasar dalam sistem kepemiluan kita. Nah, apakah kita akan melakukannya di 2029? Kalau begini polanya, berulang lagi. Berulang lagi dan kita harus menginjak remblong ini bagaimana caranya supaya kemudian tidak membuat negara ini meluncur ke jurang kehancuran. Harus diantisipasi. Nah, saya tidak bisa memikirkan ini sendiri. Kita bareng-bareng mencari solusi dan jalan keluarnya. Lagi-lagi yang saya bisa lakukan, menulis dan menyampaikan. Supaya demokrasi kita tidak mati gitu ya, Bro. Kalau tidak, mengingatkan, ini ada alarm bahaya. Jangan salah memahami bahwa negara ini baik-baik saja. Yang merasa tidak baik-baik saja silahkan ke luar negeri atau pergi aja dulu. Kabur aja dulu. Bagi saya itu sebenarnya rezeki itu. Karena kalau pergi ke Australia saya bisa bantu. Kantor hukum saya di Melbourne, Sydney bisa dapat klien. Tapi kan pemikiran-pemikiran perasaan bahwa Indonesia sekarang akan mencapai Indonesia emas, tidak ada masalah. Yang berpikir masalah itu adalah para londo ireng, pengkhianat bangsa. Ini kan beliau tidak berpijak di bumi nih kakinya nih. Harus mulai kita turunkan. Bapak, Raja, kata si anak kecil, salah tuh orang-orang bilang Bapak pakai baju bagus. Bapak sedang telanjang. Kan begitu kan? Ya. Yang sedang dipertontonkan ini bagi saya adalah ketelanjangan politik yang saru secara faktual gitu, secara aktual. Kita yang mengingatkan ini, mungkin anak kecil yang lugu apa adanya melihat. Mungkin dianggap londo ireng, tapi kita mengatakan apa adanya. Tanpa berbalut kepentingan, tidak ada. Mau dikasih apa kita? Kalau kita lihat, Bang, surat terbuka yang Abang tuliskan juga sudah banyak ya. Di webnya Abang juga banyak. Kemudian ada juga beberapa yang dikutip oleh teman-teman di media, dimuat di media. Tapi dari semua surat yang Abang kirimkan, surat terbuka, kemudian ada yang berbentuk video, tampaknya kan tidak ada respon sama sekali dari istana. Nah, sampai kapan Abang akan menuliskan surat ini, sementara tidak seolah-olah seperti tidak didengar lah surat suara Abang itu? Ada kawan mengatakan, sekarang memang kalau ada suara-suara yang begini, direm dengan tidak diangkat ke mainstream. Jadi ini diundang podcast begini itu sudah luar biasa. Atau ya dibiarkan aja gitu. Ya sekarang kita memang kalau kita berorientasi pada menang di MK, kita kadang-kadang ini ada gunanya nggak ya? Tapi sekarang orientasinya bukan pada hasil menang dan kalah, didengarkan atau tidak. Orientasi kita adalah pada proses. Jadi hasilnya apa itu bonus. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalaupun tidak, proses kita untuk memperbaiki demokrasi ini itu yang jauh lebih penting dalam pandangan saya. Sehingga ya sampai kapan saya sudah niatin lebih rutin sih. Kemarin sempat agak tiap hari, tapi kan kalau tiap hari juga barangkali nanti kualitas tulisannya juga mungkin tidak terjaga. Jadi ya sudah, kalau ada isu saya akan tulis, kalau tidak ada saya tidak paksakan. Kenapa saya dalam bentuk video? Karena diseminasinya kelihatannya lebih banyak yang akan memperhatikan kalau visual nih. Saya paksakan menulis karena selain saya ingin kembali banyak menulis, untuk juga mengundang kita lebih banyak membaca, tidak hanya scrolling. Informasi yang sekilas. Iya, ini kan merusak juga di otak-otak kita ini, sosial media yang sangat pendek-pendek videonya begitu. Tapi oke lah, saya tulis dulu, orang baca dulu, yang saya lihat
kelihatannya dapat respon dan bagus, coba saya videokan. Maksudnya apa? Biar makin banyak yang Ya. berbagi keresahan dan makin banyak mungkin juga punya informasi alternatif dari apa yang saya berikan gitu. Ya. Hasilnya akan didengar atau tidak itu nomor 2. Saya harap didengar. Bonus lagi kalau kemudian menjadi perhatian yang Ya. mempengaruhi policy kebijakan. Itu alhamdulillah sekali. Tapi jika pun tidak, ya bukan berarti kita berhenti Ya. untuk menyampaikan masukan. Artinya akan terus ya Bang ya? Insya Allah. Tidak akan khawatir, karena selentingan banyak juga orang menganggap, wah ini sebuah momentum panggung 2029 semakin dekat. Apalagi kalau kita lihat para pejabat kita juga sudah memanfaatkan itu juga untuk di 2029 gitu. Ya kalau manusia kita ini berpolitik itu sah-sah saja lah ya. Tapi dalam niatan saya ini akan tetap dilakukan. Risiko tadi ada. Saya sendiri pernah 10,5 tahun dijadikan dalam status tersangka. Jadi ya kalaupun dalam kekhawatiran pasti ada. Tapi kan saya belajar dari rekan-rekan. Yang sering saya kutip tuh Mas Novel Baswedan. Yang ya Allah matanya sekarang itu makin menurun katanya. Iya. Dan sedih juga. Beliau mengatakan takut tidak memperpanjang umur, berani tidak memperpendek umur. Wah. Nah, itu kan Bagus prinsip tuh. tauhid tuh. Tidak Ya, boleh betul. takut selain pada Allah Ta'ala tuh. Takut Iya. pada makhluk, a big no-no. Jadi di tengah kekhawatiran, risiko, dan lain-lain, ya sudahlah. Ya. Bismillah, Allah melindungi, ibu saya mendoakan, itulah sudah. Yang bisa kita, itu sebagai manusia kita ikhtiarnya di situ. Iya. Tapi kalau kemudian ada kezaliman kita diam, Nah, saya memilih untuk tidak. oke. Lebih baik terus bersuara daripada diam sama sekali ya Bang. Diam dalam kezaliman bukan emas. Ya. Itu poinnya. Oke. Baik, terima kasih Bang Terima Dini. kasih. Bang Dini Sama-sama. segera telah hadir di Tutup Poin aja. Terima kasih. Sobat Sindo, 1 surat bisa saja diabaikan. 100 surat mungkin sulit dibungkam. Kritik bukan untuk menjatuhkan, tapi menjadi cermin agar kapal besar ini tak karam. Saya Eka Kesuma. Saya Pung Purwan.